Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan. Salam dan salawat kepada junjungan besar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, tentunya bersama kampus kebanggaan kita, kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Kita akan terus melaksanakan pembahasan soal untuk edisi khusus ini yang telah sampai ke seri 74. Oke. Nah, pada seri yang ke-74 ini kita akan terus membahas soal-soal yang sangat menarik tentunya, yang dapat mempertajam wawasan mahasiswa Indonesia untuk terus beraktivitas kuliah dengan semangat yang tinggi. Nah, itu yang perlu kita kuliah walaupun dalam masa pandemi COVID ini tetap kita bersemangat untuk berkuliah. Kita lihat soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, ini dia. Jadi pada soal kali ini ya, kita akan membahas bahwa kata soal ini adalah the power P in watts which is dissipated in an electric circuit with resistance R is known to be given by P equal to I power R, where I is current in amperes and R is a fixed constant at 50 ohms. However, I is random variable with nu I equal to 15 amperes. And theta power to I equal to 0.02 amperes. Give numerical approximation to the mean and variance of the power P. Nah, ini soalnya jelas diberikan suatu rumusan daya listrik dalam satuan watts P, di mana P itu dapat dicari dengan menggunakan rumus I kuadrat kali R. I itu adalah arus dan R itu adalah hambatan. Di mana dalam soal ini diketahui R itu bernilai 50 ohm, sedangkan ekspektasi I atau rata-rata arus tadi adalah 15 ampere dan variasi I adalah 0,03 ampere. Nah, dalam soal kita ketahui bahwa yang menjadi variabel acak itu adalah I. I adalah variabel acak. Kita harus ngerti itu. Jadi kalau variabel acak I sama sebelumnya seperti ada variabel acak X, dan sekarang kita cerita dalam variabel acak I, di mana variasi I itu adalah ekspektasi I kuadrat dikurang dengan ekspektasi I dikuadratkan. Sama aja ketika kita berbicara variasi X, berarti ekspektasi X kuadrat dikurang dengan ekspektasi X dikuadratkan. Tetapi karena kita bicara I, maka variasi I adalah ekspektasi I kuadrat dikurang dengan ekspektasi I dikuadratkan. Nah, kalau kita keluarkan rumus ekspektasi I kuadrat tentu menjadi variasi I ditambah dengan ekspektasi I kuadrat. Hanya mengeluarkan rumus saja. Karena diketahui variasi I dalam soal tadi 0,03 dan ekspektasi I-nya 15 karena dia dikuadratkan menjadi 15 kuadrat. Nah, ini informasi-informasi yang kita peroleh. Ada R, ada ekspektasi I, ada variasi I, dan ada ekspektasi I kuadrat. Nah, karena kita diminta mendapatkan rata-rata P, ya, berarti ekspektasi P. Oke, yang kita cari itu sekarang adalah ekspektasi P.
Kita tahu tadi rumus P adalah ekspektasi I kuadrat dikali R. Itu rumus P tadi. Karena R konstan, tarik keluar. Nah, ingat ada sifat estimasi, ekspektasi AX. Jadi A-nya tarik keluar, tinggal ekspektasi X. X itu variabel acaknya. Karena sekarang variabel acaknya I, maka R tarik keluar, maka kita tinggal mencari ekspektasi I kuadrat. Nah, ekspektasi I kuadrat sebelumnya kita udah peroleh. Karena ekspektasi I kuadrat tadi kan variasi I ditambah dengan ekspektasi I dikuadratkan. Oleh sebab itu, untuk mencari ekspektasi P, R-nya itu 50, ekspektasi I kuadratnya itu tadi adalah 0,03 tambah 225. 225 ini 15 kuadrat. Jadi sebesar 11.251,5. Jadi mudah saja. Daftarkan dulu apa yang kita miliki. Baru kita bisa menentukan. Oke, saya rasa itu ekspektasi P. Dan kita juga diminta menentukan variasi P. Nah, kita tengok variasi P. Kita juga dalam soal ini diminta menghitung variasi P. Nah, ini dia. Variasi P. Tadi the mean sudah. Sekarang variasi power P. Nah, ini variasi. Nah, dalam mencari variasi, di dalam buku Walpole dijelaskan bahwa untuk variasi fungsi variabel acak itu dapat dilakukan turunan pertama Gx tadi terhadap dikuadratkan, di mana katanya Gx itu adalah mu x rata-rata dikali dengan variasinya. Jadi kalau gitu, soal ini menuntun kita bahwa yang kita miliki variasi ini adalah variasi I. Nah, ini menuntun kita, ini variasi I. Karena ini kan variabel acak, kita kan tadi memiliki variasi I. Dan ini, nah ini juga harus hati-hati. Dgx itu adalah turunan dari Gx. Kita tahu tadi Gx-nya adalah, ingat kita memiliki Gx dalam soal ini, Gx itu identik dengan I kuadrat R. Nah, maka kita menurunkan ini terhadap I. Turunkan terhadap I. Turunkan terhadap I. Turunkan terhadap I. Oke, ini dia. Kenapa? Karena dalam soal diminta dgx, turunkan gx terhadap x. Karena kita tadi dalam P, di mana dalam soal I variabel acak, maka turunkan I. Maka oleh sebab itu, variasi yang kita inginkan, variasi P, itu adalah variasi I kuadrat R, karena R itu konstan. Karena dia variasi, maka konstannya R kuadrat. Ingat variasi AX itu adalah A kuadrat variasi X. A kuadrat dikali dengan variasi I kuadrat. Nah, variasi I kuadrat ini yang diselesaikan dengan approximation tadi. Maka di sini sama dengan R kuadrat dikali turunan terhadap I, berarti 2I. Oke. Dikali dengan variasi I. Ini kuadrat. Variasi I. Nah, ini dia jawaban kita. Nah, I itu dihampiri oleh mu X. Berarti cara menjawabnya R kuadrat. I itu dihampiri oleh ekspektasi I. Ini dia. Dikuadratkan.
kali variasi I. Oke, berarti di sini 50 kuadrat. R tadi kan 50. Dikali 2, ekspektasi I tadi 15. Lalu dikuadratkan kali variasi I tadi 0,03. Nah, ini variasi P-nya. Kalau kita gunakan approximation dalam rumus yang diberikan oleh buku Walpole. Jadi harus tahu dulu GX-nya itu apa. GX-nya itu tinggal I kuadrat. Lalu turunkan terhadap X. Jadi maksudnya turunkan terhadap variabel. Karena variabel I maka kita turunkan terhadap I. Makanya 2I. Kali variasi. Variasi I. Nah, karena variabel acaknya kan I data soal tadi. Jadi mudah sekali, tinggal cari kalkulator aja. Oke. Kali kalkulator aja variasi P. R kuadrat 2500, 50 kuadrat kan 2500. Dikali lagi dengan 30 kuadrat. Nah. Oke, ke 30 kuadrat kali 0,03. Nah, mudah aja. 2500 dikali dengan 30 kali 30 900. Nah, oke. Dikali dengan 3/100. Habis. Nah, oke. Tinggallah dia 25.7.500 kali 9. Nah, 7.500 kali 9. Nah, tinggal ini aja kan kali 9. Coba 75 kali 9. Nah, 75 kali 9 berarti 45. 5. Naik 4. 9 kali 7 63. 67. Nah, ini jadi berapa? 67.500. Nah, ini variasi P kita. Berarti selesai variasi P kita. Nah. Oke, mudah sekali jawabannya. Jadi mudah sekali ya. Harus pandai-pandai melihat rumus yang diberikan. Oke. Kita lanjutkan dengan soal berikut. Soal berikut, share screen, kita lanjut soal berikut. Nah, ini dia. Kata soal ini diberikan variabel acak X dan Y dengan join. Nah, ini join distribution. Nah, berarti discrete. Fxy, ini joinnya. Fxy sama dengan 1/4 berpangkat X tambah Y dikali dengan 9/16. Nah, kata soal 379, XY itu adalah saling bebas. Oke. Nah, karena Fxy itu saling bebas, bukan. Karena XY saling bebas, karena X dan Y itu saling bebas, karena menurut soal 375 seperti itu. Saling bebas, maka joint distribution itu sama dengan hasil perkalian marginalnya. Nah, ini. Karena kata informasinya memang dia saling bebas. Oke, ini dia. Nah, karena di sini tadi adalah 1/4 X tambah Y, 9 kali 9/16,
Ini dapat dimodifikasi dengan 3/4. Nah, itu dia. Dapat dimodifikasi menjadi 3/4 dikali dengan 1/4 X. 1/4 per pangkat X. Dikali lagi dengan, terus dulu. Nah, ini dikali dengan 3/4 1/4 Y. 1/4 Y. Nah, ini yang menjadi Fx. Nah, ini yang menjadi Fy, maka dia saling bebas. Nah, ini dia. Nah, sekarang permasalahan yang kita hadapi sekarang adalah X itu kita tidak tahu sampai berapa. X itu 0, 1, 2 sampai seterusnya. Y itu 0, 1, 2 sampai seterusnya. Kita tidak tahu sampai berapa dia. Maka oleh sebab itu, untuk mencari ekspektasi X, karena dia join, ini X ini marginalnya, maka kita menggunakan sigma X kali Fx. Nah, dan kita tidak tahu sampai berapa. Ini X. Ini dikali dengan 3/4. Ini dikali dengan 1/4 berpangkat X. Nah, ini dia. Maka di sini menjadi 3/4 dikali dengan sigma X dikali dengan 1/4 dikali dengan 1/4 berpangkat X kurang 1. Nah, ini dia. Maka kita keluarkan dia 1/16. Berarti kalau kita keluarkan sama dengan 3/16 kali sigma X kali 4 berpangkat X kurang 1. Nah, inilah dia nih dari soal. 3/16 kali X berpangkat 4 berpangkat 1/4 berpangkat min. Oh, salah nih 1/4. Hati-hati dulu nih, hapus dulu nih, salah. 1/4 berpangkat X kurang 1. Nah, ini dia. Ini penjumlahan ini sampai ke tak hingga untuk X-nya dari 1, dari 0 seharusnya, tapi kan kalau 0 dia 0 kali, oke lah kalau kita membuat 0 sampai tak hingga, sampai seterusnya. Nah, ini akan sama caranya dengan 3/16 sigma X-nya dari 1. Oke, kita ulang lagi, share screen. Ini kita hapus dulu. Nah, ini akan sama hasilnya kalau kita mulai. Kita share screen lagi. Share. Nah, ini akan sama. Kita mulai dengan X. Sama dengan X dari 1 sampai ke 3. X dikali dengan 1/4 berpangkat X kurang 1.
Nah, ini untuk menyelesaikan penjumlahan sampai tak hingga ini memang agak rumit. Makanya kita memerlukan pertama sekali sebuah fungsi Y sama dengan sigma A berpangkat X. X-nya itu dimulai dari 0 sampai tak hingga. Maka ini tentu kalau kita masukkan, tentu kalau dimulai dari 0, A pangkat 0, A pangkat 1, A pangkat 2, dan seterusnya. Nah ini deret geometri. Kata deret geometri, kalau penjumlahan sampai tak hingga itu adalah A suku awal dibagi 1 kurang R. Suku awalnya A pangkat 0, ini suku awal. A pangkat 0 itu 1. Dibagi dengan 1 dikurang R. R itu rasio A. Jadi kalau begitu, jika Y sama dengan Y sama dengan sigma A berpangkat X. Oke, untuk A-nya dari 0 sampai 1 ya, untuk A dari 0 sampai 1. Maka ini menjadi sama dengan 1/1 kurang A. Untuk X-nya dari 0 sampai ke tak hingga. Nah, kalau kiri kanan kita turunkan, nah kalau kiri kanan kita turunkan, ini Y absen, artinya kita turunkan terhadap A. Y absen A, artinya turunkan terhadap A, maka dia akan menjadi sigma X A berpangkat X kurang 1. Atau sama dengan, nah ini dia. Atau sama dengan, kalau dia kiri kita turunkan, tentu kalau ini kita turunkan, ini tentu kita turunkan juga. Turunannya pasti 1/1 kurang A kuadrat. Nah ini dia. Jadi kalau begitu, kalau kita tengok ini tadi, ini hampir sama. Oke, ini hampir sama. 4/1 X. Jadi kalau kita lihat apa hubungannya. Ini X-nya itu adalah X itu sendiri, A-nya 1/4. Nah, A-nya itu kan 1/4. Ini kan boleh kita tulis. Ini boleh kita tulis. Nih, mau kita tulis seperti ini kan boleh. Kita tulis 1/4 berpangkat X kurang 1 kan boleh. Nah, seperti itu kan. Maka di sini A-nya itu 1/4 tetap. Nah, jadi kalau begitu, untuk ini 3/16 sigma berarti 1/1 kurang A. Nah, jadi kan nampak jelas, penjelasannya jelas sederhana. Berarti kita peroleh ekspektasi X-nya, yang tadi dia, ekspektasi X adalah sama dengan, tadi telah kita rubah tadi 3/16 dikali dengan sigma X kali 1/4 berpangkat X kurang 1. Sesuai kalau ini kita ambil dengan A. Nah, kalau tadi teori tadi
Maka hasilnya adalah 3/16 dikali 1/1 kurang A-nya 1/4. 1 kurang 1/4. Terus dulu. 1/1 kurang 1/4. Ini kuadrat. Oke, berarti di sini adalah 3/16 dikali dengan 1 kurang 1/4, 3/4, 4/3. Berarti 4/3 adalah 3/4, 1 kurang 1/4, 3/4, 3/4 itu kuadrat 9/16, berarti 16/9. Nah, ini tinggal 1/3. Nah, nampak sekali. Jadi kalau yang Y bagaimana? Y sama aja. Ekspektasi Y sama aja kan? Sigma Y dikali dengan FY. Nah, tadi kita buat sama dengan sigma Y dikali dengan 3/4 1/4 berpangkat Y. Maka ini tentu menjadi sama saja 3/16 sigma Y kali dengan 1/4 berpangkat Y kurang 1. Nah, ini samanya tadi. Hasil ini penyembelahan sampai tak hingga menjadi 3/16 dikali dengan 1 kurang A-nya 1/4 kuadrat. Nah, ini. Berarti hasilnya sama dengan di atas 1/3. Memang luar biasa soal kita yang satu kali ini. Memang kita sukses menyelesaikan matematisnya. Nah, lalu kita turunan keduanya kita lihat lagi. Kalau tadi turunan pertamanya, kita tadi Y absen. Kita buat dulu turunan pertama. Tadi Y sama dengan sigma A berpangkat X. Kita tahu turunan pertamanya Y absen adalah sigma X berpangkat A. X kurang 1. Nah, ini turunan pertamanya. Untuk X-nya dimulai dari 1. Kalau dimulai dari 1, 0 kan boleh aja. Kenapa? Kalau dimulai 0 kan dia 0 juga. Apa bedanya kalau ini harus dimulai dari 1? Dimulai dari 0 boleh ya. Kalau 0 kan dari sini 0 nanti. 0 kalian tu belau kan 0. Tapi kalau ini nggak boleh dimulai dari 1. Karena di X-nya itu A berpangkat 0. Harus dimulai 1. Kalau ini dimulai dari 0 pun boleh. Karena hasilnya juga akan menjamak. Ini 0. 0 tambah sekian pun sama aja. Untuk turunan kedua. Nah ini perlu. Tadi sama dengan A. Oke, ini ada yang kurang. Kita perbaiki dulu. Kita hapus dulu ini semua. Hapus dulu. Jadi kalau A pangkat 1/X tadi adalah 1 suku awal, 1 dikurang rasio A. Jadi kalau kita mau turunkan, berarti ini turunan terhadap X, terhadap A, maaf, variabel acaknya terhadap A, tentu X
A berpangkat X kurang 1. Nah, ini juga kita turunkan terhadap A. VU absen kurang UV absen per V kuadrat berarti 1 kurang A kuadrat. Nah, ini turunkan. Kalau kiri kita turunkan, tentu kanan kita turunkan juga. Turunan yang ini itu pakai rumus V U per V. U per V itu dia VU absen kurang UV absen per V kuadrat. Nah, ini. Anggap U-nya 1, V-nya 1 kurang A. Nah, kalau saya mau menurunkan yang kedua, turunan kedua terhadap A, tentu menjadi, nah nih, X dikali X kurang 1. Di sini A berpangkat X kurang 2. Nah, nih. Kalau kita mau menurunkan 2 kali. Oke. Berarti di sebelah kanan kita turunkan juga. Jadi kalau V-nya itu adalah 1 kurang A kuadrat, U absennya. Jadi kalau mau kita turunkan, kita anggap ini kalau yang ini mau kita turunkan, U-nya itu anggap 1, V-nya itu kita anggap 1 kurang A kuadrat. Oke, berarti U absennya itu 0 dan V absennya itu adalah terhadap A 2 berarti minus 2 kali 1 kurang A. Nih kurang A. Berarti kalau turunannya tentu menjadi VU absen, berarti VU absennya kan 0 nih. V-nya ini, U absennya ini 0. Kurang UV absen, kurang 1 berarti kurang-kurang plus 2 kali 1 kurang A per V kuadrat. V kuadrat berarti 1 kurang A pangkat 4. Oke. Berarti tinggallah hasilnya 2 per 1 kurang A. Ya. Kita lanjut lagi. Share. Berarti 1 kurang A. Eraser. 1 kurang A pangkat 3. 1 kurang A pangkat 3. Nah, ini dia. Pangkat 3. Nah, jadi kalau begitu, kalau kita mau mencari variasi, tadi kan ekspektasi Y, sekarang kita mau mencari variasi X lagi. Variasi X tentu sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurang dengan ekspektasi X dikuadratkan. Nah, ini kita udah punya ekspektasi X dikuadratkan. Tadi ekspektasi X-nya 1/3. Ini tadi hasil ekspektasi X-nya sebelumnya kan 1/3. Yang belum kita miliki adalah ekspektasi X kuadrat. Nah, ini dapat dicari dengan sigma X kuadrat dikali Fx. Nah, ini. Nah, ini hati-hati. Sigma X kuadrat kali 3/4 kali
3/4. Oh, ini kita modifikasi dulu, nggak bisa langsung. Kita sorry. Ini nggak bisa langsung. Ya, hapus dulu. Nah, ini kita nggak bisa langsung, oke? Poin hapus. Nah, ini cara mencarinya nggak boleh langsung. Ini nggak bisa langsung. Bagaimana caranya? Kita modifikasi dulu, kita mencari ekspektasi X dikali X kurang 1. Nah, sama dengan, kalau ini kan hasilnya ekspektasi X kuadrat. Ekspektasi X kuadrat, ini X kuadrat kurang ekspektasi X. Kurang ekspektasi X. Sehingga ekspektasi X kuadrat itu sendiri adalah ekspektasi X dikali dengan X kurang 1 ditambah dengan ekspektasi X. Nah, ini baru boleh kita cari. Nah, ini dia. Kan tinggal pindah aja. Minus jadi plus pindah. Nah, ekspektasi X kita udah punya 1/3. Yang kita belum punya, hapus dulu. Ini kita hapus dulu. Yang belum kita punya adalah ekspektasi X dikali dengan X kurang 1. Nah, ini kita cari menjadi sigma X dikali dengan X kurang 1 kali Fx. Nah, Fx tentu kita udah belajar tadi. Fx-nya adalah X kurang 1. Fx tadi 3/4 dikali dengan 1/4 berpangkat X. Nah, nih. Nah, ini kita modifikasi lagi. Kita mau menyesuaikan dengan turunan kedua. Dikali dengan sigma X dikali X kurang 1. Nah, ini kita buat seperti ini. Kita buat menjadi 1/4. Di sini kuadrat. Nah, 1/4 kuadrat dikali dengan 1/4 2 kurang X pangkat 2 kurang X. Nah, ini kan boleh sama saja kan. X kurang 2, maaf salah. X kurang 2. 4/2 dikali dengan 4X kurang 2. Nah, berpangkat 4X kurang 2. Kan sama saja. 4/2 dikali 4 berpangkat X kurang 2, artinya kan 4 berpangkat X juga. Maka di sini menjadi 3/16. Ini 4/2 keluar, karena dia kali boleh kita keluarkan. 3, 4, 16 berarti 4 kali 16. 4 kali 16. 16 kali 4. 64. Sigma X dikali dengan X kurang 1 berpangkatnya, ini dia, 1/4 berpangkat X kurang 2. Oke, nah ini sama aja nih. 4/2-nya udah kita keluarkan ke dalam. Nah, ini yang tadi turunan kedua. Nah, ini turunan kedua. Berarti 3/64 . 3
dikali dengan turun kedua tadi berapa nih turun kedua tadi 2/1 kurang A pangkat 3. Berarti 2/1 kurang A. A-nya tadi 1/4. 1/4 pangkat 3. Nah ini. Kan seru nih. Oke. Karena bentuknya sama. Coba turunan keduanya sama bentuknya. X kurang 1. Sama turun keduanya kan ini kita garis kita lingkarkan ini kan sama pola dengan turunan kedua. Kata turun kedua 2/1 kurang A pangkat 3 karena A-nya itu 1/4 maka 1/4. Maka ini 3/64 kali dengan 3/4. 3/4 pangkat 3 berarti 3/4. Ini 2 dikali dengan 3/4 27 berarti 64/27. Nah ini habis 64. 3-nya habis menjadi 9. Nah, sama dengan 2/9. Nah, ini dia. 2/9. Kalau begitu, dapat kita cari ekspektasi X kuadratnya. Ini belum selesai, maka ekspektasi X kuadrat adalah ekspektasi X kali X kurang 1, dia belum selesai. Ditambah tadi ekspektasi X. Nah ini tadi 2/9, kita cari. Ekspektasi X tadi berapa? Ekspektasi X. Nih, 1/3. Tambah 1/3. Karena sini tambah ekspektasi X. Ini adalah ekspektasi X kurang 1. 1/3 itu 3/9. Berarti 5/9. Nah, barulah dari sini kita dapat variasi. Kita kasih space ini sedikit. Kita jangan malas buka yang baru. Oke. Tengok baik-baik. Ini kita kasih space. Berarti variasi X adalah ekspektasi X kuadrat dikurang dengan ekspektasi X dikuadratkan. Ini rumusnya itu aja. Sama dengan 5/9 yang tadi kita dapat. 5/9 dikurang dengan 1/3. 1/9 kuadrat. Berarti variasinya 4/9. Dengan cara yang sama, variasi Y pun pasti 4/9. Oke, jadi caranya luar biasa. Kita harus putar dulu ke sini, sehingga dapat seperti tadi ekspektasi X kuadrat itu enggak boleh langsung. Jadikan dulu ekspektasi X kurang 1. Baru ini X kuadrat kurang X menurut sifat ekspektasi bisa dirubah. Ini baru lakukan matematik. Wah, luar biasa, dapatkan turunan pertama, turunan kedua gitu loh. Hanya untuk mendapatkan bentuk turunan kedua itu seperti 2/1 kurang A pangkat 3. Yang di sini tadi informasinya luar biasa. Oke, jadi pada pertemuan sesi 74 ini sangat menarik sekali. Kita jumpa lagi pada seri-seri berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.